Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama saya. Engkau berharga, mulia di mataku, ya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang ku perlu, ya Yesus Tuhan. Ku mau menjadi seperti-Mu Yesus, mulia di mata Bapa. Ku mau iring Engkau di sepanjang hidupku, di sisa hari-hariku. Bukan karena mujizat, berkat dan kekayaan, tapi karena pribadi-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku, di sepanjang umur hidupku, di sepanjang umur hidupku, di sepanjang umur hidupku. Bapak, kami bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk belajar kembali Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini membuat kami mengerti bagaimana hidup sebagai umat kesayangan-Mu, anak kesayangan Bapak. Bagaimana hidup berkenan di hati-Mu ya Bapak. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk belajar. Kami buka hati kami dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita belajar mengenai perbedaan antara umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Perbedaan spirit perjanjian lama dengan spirit perjanjian baru. Sehingga kita dapat mengerti bahwa kalau kita mau hidup sebagai orang percaya, sebagai anak kesayangan Bapa selama sisa hidup kita di bumi ini, maka kita harus punya spirit perjanjian baru, saudara, bukan spirit perjanjian lama. Sebab kalau kita mencampur adukan dua hal ini, maka kita akan kehilangan orientasi hidup kita yang sebenarnya, saudara. Kan memang kita sebenarnya berbeda dengan umat perjanjian lama. Sebab tempat kita pun nanti di kekekalan, kita di kerajaannya memerintah bersama Tuhan Yesus. Sedangkan mereka di dunia akan datang sebagai warga masyarakat, kecuali 12 penatua yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Misalnya Musa, Elia, Henok, Abraham misalnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, ada 5 perbedaan antara umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Yang pertama, perbedaan yang pertama adalah orientasi umat perjanjian lama bersifat materi, saudara. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Ukuran perkenanan Tuhan dilihat dari kekayaan materi, saudara. Semakin kaya berarti semakin berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kalau miskin berpenyakit berarti tidak diperkenan Tuhan, bahkan dikutuk oleh Tuhan. Jadi dilihat dari berapa luas ladangnya, berapa banyak ternaknya, berapa banyak budaknya, saudara. Itu ukuran perjanjian lama. Misalnya di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 5, kalau kita mentaati, umat perjanjian lama mentaati hukum Taurat, maka akan diberkati ladangnya, diberkati ternaknya, diberkati buah rahim, buah kandungan istrinya, saudara. Sedangkan umat perjanjian baru orientasinya bersifat spiritual, rohaniah, saudara. Lebih menekankan hal-hal yang bersifat kekekalan, misalnya mengasihi Tuhan, misalnya damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Misalnya dalam
Roma pasal 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara harus benar-benar memperhatikan apakah saya lebih orientasinya bersifat jasmani atau rohani. Nah, dengan demikian kita dapat mengenal track kita apakah benar atau salah. Yang kedua, saudara, yang kedua, perbedaan antara umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru, ukuran kekudusan atau kesucian umat perjanjian lama diukur dari hukum Taurat, saudara. Sejauh mereka melaksanakan hukum Taurat dengan detail, dengan rinci, maka mereka semakin kudus, semakin suci, saudara. Misalnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, di sana diatur secara detail aturan-aturan hukum Taurat, saudara. Dan ketika melakukannya, maka ia mendapat perkenanan Bapa. Sedangkan ukuran kekudusan kesucian umat perjanjian baru, saudara, itu adalah ukurannya Tuhan, saudara. Keserupaan dengan Tuhan, Roma pasal 8 ayat 29, serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Atau ukurannya adalah sempurna seperti Bapa, Matius pasal 5 ayat 48, saudara. Jadi prestasi yang sesungguhnya dari umat perjanjian baru adalah semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, kembali ke rancangan yang semula. Ya, misalnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, ini ukuran umat perjanjian baru, saudara. Jadi kalau saudara lebih pada mentaati aturan-aturan, lalu sudah merasa kudus, suci, sudah setiap minggu ke gereja, memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, melayani di gereja sebagai usher, pemusik, pemuji, merasa sudah suci, kudus, itu belum, saudara. Melainkan ukurannya lah bagaimana pribadi kita semakin serupa atau tidak dengan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, perbedaan umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru adalah umat perjanjian lama lebih memanfaatkan Tuhan untuk memuaskan keinginan diri mereka sendiri, saudara. Jadi mereka melakukan ritual-ritual keagamaan, memberikan persembahan korban bakaran, kepada persembahan, agar Tuhan tuh mengabulkan doa-doa mereka, agar Tuhan memberkati hidup mereka secara jasmani, materi, saudara, agar Tuhan melindungi mereka dari segala mara bahaya, melindungi mereka dari sakit penyakit, misalnya penyakit sampar yang mereka takuti, saudara, penyakit kusta, saudara. Jadi perbedaan kita dengan umat perjanjian lama adalah mereka lebih pada memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan mereka dengan melakukan hal-hal yang bersifat keagamaan, saudara. Sedangkan umat perjanjian baru, yakni yang seharusnya saudara dan saya menghayati dan menghidupi, adalah bahwa saya mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan kalau kita menyayangkan nyawa, maka kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, maka kita akan memperolehnya di kekekalan, saudara. Jadi hidup kita, saudara, bukan lagi meminta dari Tuhan, karena kita umat tebusan. Harga kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita milik sepenuhnya Tuhan. Bahkan minum dan makan pun kita harus untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kepuasan hawa nafsu kita. Ini luar biasa, saudara, perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja, melakukan memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, lalu berharap Tuhan mengabulkan doa-doa saudara, berharap saudara diberkati melimpah-limpah, itu salah, saudara. Itu spirit perjanjian lama, saudara. Apakah kita tidak boleh meminta? Boleh, saudara. Tetapi nanti kita akan pelajari di lain waktu bahwa kita punya tanggung jawab yang sejak awal penciptaan Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan segala hal yang bersifat materi sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, saudara dan saya, bukan tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab Tuhan adalah keselamatan jiwa, roh jiwa saudara, nanti yang akan ada di kekekalan, saudara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat, bahwa umat perjanjian lama lebih menekankan ritual-ritual keagamaan, aturan-aturan keagamaan, saudara, ya. Misalnya contohnya di kitab Imamat itu penuh dengan aturan-aturan keagamaan yang ada bagi umat Israel. Termasuk juga persepuluhan diatur, saudara. Persepuluhan untuk orang Lewi dan bagaimana persepuluhan orang Lewi, kaum Lewi, saudara. Nah, sedangkan kita umat perjanjian baru, orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu lebih menekankan ketulusan hati, kerelaan hati dalam melakukan sesuatu.
Misalnya dalam Kolose pasal 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, bukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Itu perbedaan yang sangat besar, saudara, antara umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Jadi kalau kita pun memberikan untuk gereja, bukan ukurannya persepuluhan, melainkan kerelaan hati kita memberi. Kalau saudara mau mengadakan persepuluhan tapi dengan terpaksa, itu nggak ada nilainya di mata Tuhan. Kalau kita memberikan dengan rela hati, memberikan segenap hidup kita dengan sukacita, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seberapapun yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, saudara berikan untuk tetangga saudara yang kekurangan, menabur dimanapun saudara tergerak untuk melakukan itu, berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan dengan suka hati dan rela hati. Dan yang terakhir, saudara, perbedaan umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru, umat perjanjian lama punya hubungan dengan Allah itu memang sudah sampai pada kerinduan yang dalam, dan dibandingkan seperti rusa yang haus merindukan air sungai, atau seperti tanah kering yang merindukan datangnya turunnya air hujan. Mereka juga sampai pada ketaatan, ketundukan mutlak pada Allah, tapi hubungan mereka masih bersifat tuan dan hamba, saudara, seperti juga agama yang lain. Sedangkan umat perjanjian baru, hubungan dengan Allah itu bersifat personal, saudara, sangat intim, sehingga kita berani memanggil Allah kita sebagai Bapa, dan kita adalah anaknya. Luar biasa, saudara. Kita bukan lagi tuan hamba, melainkan sebagai anak berhadapan dengan Bapa. Kita bisa memandang Allah sang pencipta, Allah yang agung dan dahsyat. Kita memanggilnya, ya Bapa, ya Aba. Wih, luar biasa, saudara. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus menekankan kesatuan kita dengan dirinya, dengan Allah, saudara. Biarlah mereka satu di dalam kita dan kita di dalam mereka, sama seperti aku di dalam engkau ya Bapa, dan engkau di dalam aku. Wah, luar biasa, saudara. Hubungan yang intim dengan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita refleksikan hidup kita dari 5 perbedaan itu. Apakah spirit saya masih spirit perjanjian lama, atau spirit saya sudah ada di track yang benar, yaitu perjanjian baru, saudara. Saudara yang belum mengikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya di tema Alkitab ini, saudara, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi apakah Alkitab adalah firman Allah, lalu hubungan antara umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama. Dan hari ini kita sudah belajar ada 5 perbedaan umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Demikian yang kita renungkan. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah saya sudah hidup sesuai dengan apa yang Injil dan surat perjanjian baru ajarkan kepada kita, yang memang Tuhan sendiri ajarkan kepada kita. Selamat berjuang bersama saya, kita berdoa, saudara. Bapa yang ada di surga, terima kasih kami boleh hidup dan diberi kesempatan sebagai umat pilihan. Dan bukan itu saja, kami Engkau latih, Kau ajar menjadi anak kesayangan-Mu yang kelak hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Nya. Ini kesempatan yang berharga, Bapa. Ini adalah anugerah yang luar biasa, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dan kami mau belajar berkenan di hadapan-Mu, serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, sempurna seperti Engkau, Bapa. Semakin memiliki pikiran perasaan-Mu, ya Bapa. Kami mau terus Kau pimpin dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang bersama saya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.